نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu berusaha mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini insyaallah khatib akan membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk ulama menyebutnya dengan Jawami'ul Kalam. Jawami'ul Kalam maknanya hadis yang padat dan syarat dengan nasihat-nasihat. Hadis ini adalah salah satu dari beberapa hadis. Ada 50 hadis yang dirangkum oleh seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu ulama penerus dan pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Rajab Al-Hambali merangkum 5 buah hadis. Yang 5 buah hadis ini sepakat ulama lebih lengkap daripada hadis yang telah terkenal sebelumnya, yaitu hadis Arba'in yang memuat 42 hadis Rasulullah SAW. Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali merangkum 50 hadis dengan memberikan syarat atau penjelasan di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini derajatnya hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi sebagai periwayatnya. Hadis ini dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana kita kenal Ibnu Abbas adalah dijuluki habrul ummah, ulamanya umat, seorang pemuja yang hidup di zaman Rasulullah yang oleh Rasul pernah didoakan sebagai seorang fasir, ahli tafsir terkenal. Ibnu Abbas, Rasulullah meninggal, beliau berumur 13 tahun. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, Ibnu Abbas berumur 23 tahun, diangkat menjadi staf ahli daripada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa cakapnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis itu Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada satu hari kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal
Ya gulam, inni mu'allimuka bi kalimatin ihfadillahi yahfazka. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Wahai pemuda, Rasul memanggil bukan dengan panggilan namanya, tetapi gulam. Ya gulam, inni mu'allimuka bi kalimatin ihfadillahi yahfazka. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Ta'arif billahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata lam istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wa in istama'u ila an yadurruka lan yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jabbatis sudur. Anna kasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wahai pemuda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Maknanya Nabi memberitahu Ibnu Abbas yang ketika itu berumur 11 tahun, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di mana Nabi mengajarkan? Di atas onta. Ini maknanya apa? Memberikan pelajaran kepada seseorang tidak harus di masjid. Di atas onta, Ibnu Abbas membonceng di belakang, Nabi memberikan beberapa petua nasihat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bila mana kalimat engkau pegang teguh, niscaya dahsyatnya gelombang kehidupan ini tidak akan menghanyutkan. Apa beberapa kalimat itu? Nabi menjelaskan, ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahaka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jika engkau telah menjaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah selalu ada di hadapan. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Rajab dan Imam Nawawi menjelaskan, ihfadillahi yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah bukan maksudnya Allah butuh pelindung, penjaga untuk menjaga dirinya. Nauzubillah. Justru Allah itu mempunyai sifat al-hafidh. Al-hafidh itu penjaga. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah di sini maknanya dijelaskan oleh para ulama. Diuraikan bahwa jagalah Allah itu maknanya jagalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, agar jangan engkau langgar perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Jagalah hak-hak Allah, jagalah syariat-syariat atau hukum-hukum Allah. Ini maknanya jagalah. Jagalah perintah-perintah Allah, jangan engkau durhakai. Jagalah larangan-larangan Allah, janganlah engkau durhakai. Jagalah hak-hak Allah, jangan engkau langgar. Jagalah syariat-syariat Allah, jangan engkau campakkan. Kalau ini sudah engkau lakukan, yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Maka seseorang yang dia itu menjaga batas-batas, perintah-perintah, larangan-larangan Allah dengan baik, dia jaga hak-hak Allah, dia jaga syariat-syariat Allah, orang yang seperti ini pasti akan dijaga oleh Allah. Dan dia akan mendapati Allah akan selalu ada di hadapan. Ihfadillahi yahfazka, ihfadillahi tajidhu tujahaka. Bila seseorang telah menjaga hak-hak Allah, aturan-aturan Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, Allah akan ada di hadapan. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah akan membalas orang yang telah melakukan penjagaan terhadap Allah, maknanya melaksanakan perintah dan larangannya, hak-haknya ditunaikan. Orang seperti itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada perbuatan. Apa yang kita perbuat terhadap Allah, seperti itulah akan dibalas. Ya. Maka Ibnu
maslahat-maslahat yang menyangkut dunianya. Dia akan dijaga hartanya, anaknya, cucunya, rumahnya, badannya. Ini yang menyangkut maslahat dunia. Orang yang menjaga hak-hak Allah, hukum-hukum Allah, aturan Allah, Allah yang pertama akan memberikan penjagaan berupa maslahat dunia. Dijaga dirinya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dijaga bahkan anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah akan menjaga hambanya karena hamba telah menjaga hak Allah. Di antaranya yaitu dalam suratul Kahfi ayat ke-82, kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam berjalan dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir mendapati satu buah bangunan yang hampir roboh, bangunan tua, dan bangunan itu milik daripada dua orang anak yatim. Ya. Hampir roboh. Maka Nabi Khidir mendatangi bangunan itu, bertemu anak yatim, dia mengambil cangkul, kampak, dan alat-alat, dia robohkan bangunan itu. Kemudian dia bangun kembali. Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, kenapa kau robohkan bangunan itu? Bukankah anak ini butuh rumah? Kemudian Nabi Khidir bangunkan kembali. Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik itu. Nabi Khidir menjelaskan, rumah yang saya robohkan dan telah saya bangun kembali itu adalah milik dua orang anak yatim. Ya. Kedua orang tua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Dan di bawah rumah anak yatim ini ada timbunan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Saya tidak ingin harta itu diambil oleh orang, maka saya perkokoh rumah itu. Apa maknanya? Karena kesolehan dua orang tuanya, anaknya dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang berbuat baik pada Allah, menjaga hak-hak Allah, dia akan dijaga hartanya, bahkan sampai anak cucunya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk lain daripada penjagaan Allah, contohnya ada seorang ulama mujahid, ahli jihad, inspirator jihad, Syekh Abdul Azam rahimahullah. Beliau hafal ribuan hadis. Bukan menghafal 30 juz, mudah kalau menghafal 30 juz, anak sekolah SD pun bisa. Hafal ribuan hadis ini nggak gampang. Hafal ribuan hadis, ya, hafal syair-syair Arab, meraih gelar doktor di bidang yang paling sulit, kaidah usul fikih dengan predikat kamlau mumtaz, sangat memuaskan. Dosen di 3 universitas. Tetapi orang yang berilmu seperti ini, ilmunya dimanfaatkan untuk menjaga agama Allah. Apa bentuk penjagaan Syekh Abdul Azam kepada agama Allah? Dia masuk ke bumi Afghan, dia menjadi pendakwah, dia membina para mujahidin Afghanistan. Kemudian dia berkeliling dunia. Dia berkeliling dunia sampai ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana. Apa tujuannya? Membakar semangat pemuda-pemuda Islam untuk masuk ke bumi Afghan, membela mujahidin Afghanistan, mengusir komunis Rusia. Melalui mulut Syekh Abdul Azam rahimahullah, ribuan mujahidin dari seluruh penjuru dunia masuk ke Afghanistan. Maka ketika Rusia sudah keok 14 tahun, menjelang tahun ke-14 Rusia sudah angkat kaki, Amerika mulai takut. Ini orang kalau dibiarkan akan mengancam stabilitas kita. Karena saat itu kekuatan dunia cuma 2, komunis, blok timur, blok barat, Amerika komunis, blok timur. Maka orang ini dianggap oleh Amerika ancaman besar. Akhirnya pada satu hari Jumat, persis seperti hari kita ini, beliau sudah mandi, ya, bersama anaknya naik mobil akan menuju masjid di perbatasan Pakistan dan Afghanistan, satu tempat yang bernama Peshawar. Mobilnya oleh agen-agen asing, intelijen asing dipasangi bom. Mobilnya ditaruh bom berkekuatan dahsyat, yaitu bom jenis TNT. Maka ketika mobil baru berjalan, meledaklah mobil dengan dahsyat. Anak Syekh Abdul Azam yang bernama Yusuf, supirnya, dan beliau pun syahid.
Ada satu yang aneh dalam peristiwa ini. Apa yang aneh? Anak beliau, kaki sebelah ini pahanya nyangkut di tiang listrik. Akibat dahsyatnya bom, hancur berantakan. Tetapi ketika mencari jasadnya Sayyidul Azam, mereka mencari, ternyata jasadnya terlempar masuk ke dalam bangunan, dan jasad itu dalam keadaan tersandar, hanya hidung, darah keluar dari hidung, jasadnya utuh. Allah menjaga dia. Kenapa? Dia menjaga agama Allah. Dijaga. Contoh lain juga terjadi di Afghanistan, dan ini diceritakan sendiri oleh Sayyidul Azam rahimahullah dalam bukunya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Sayyidul Azam bercerita ketika pasukan Rusia memporak-porandakan satu desa di daerah Kandahar, seluruh laki-laki pergi menghilang karena takut. Yang tinggal hanya wanita dan anak-anak. Maka ketika komunis Rusia memasuki desa itu, memasuki sebuah rumah itu sudah kosong, tidak ada penghuninya. Masuklah komunis Rusia ini ke dalam sebuah kamar di dalam rumah itu. Kemudian dia melihat ada mushaf Al-Quran di atas lemari. Maka mushaf Al-Quran itu oleh pasukan Rusia diangkat, akan dibanting. Ternyata di dalam kamar itu ada seorang anak kecil, umurnya baru belasan tahun. Dia bersembunyi di bawah kolong divan. Dia melihat Quran sudah diambil. Begitu Quran akan dibanting, dia keluar dari kolong divan. Dia pegang tangan tentara Rusia itu, dia ambil Quran, kemudian dia peluk Quran itu dengan erat. Apa kata anak kecil itu? Bahaya orang-orang kafir, sekalipun kau potong-potong jasad saya tidak akan lepas kitab kemuliaan kami. Ketika itu sipir-sipir yang pangkatnya masih rendahan marah besar, anak ini ingin dibanting. Tetapi di belakang mereka ada komandan yang menyaksikan. Apa kata komandan? Biarkan anak ini hidup. Coba, mestinya kan harus dibunuh, tapi komandan itu mengatakan biarkan anak ini hidup. Itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang menjaga Allah pasti akan menjaga Allah. Yang pertama, maslahat dunianya akan dijaga, badannya, hartanya, rumahnya, keluarganya, bahkan anak cucunya. Yang kedua, bentuk penjagaan Allah yaitu ini yang lebih besar dari yang pertama, akan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya akan dijaga oleh Allah, diselamatkan daripada fitnatus subhat wa fitnatus syahwat. Ini lebih mahal dari yang pertama. Ya, dia akan selalu diawasi oleh Allah, dijaga imannya sehingga jalannya selalu lurus. Karena apa? Dia menjaga hak Allah, menjaga dengan baik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih mahal dari yang pertama. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tijahaka. Ta'arifillahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di saat engkau lapang. Di saat engkau senang, engkau lapang, engkau kaya, engkau jaya, engkau sehat, ingatlah Allah. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau susah, di saat engkau sempit, di saat engkau kepepet. Nah, yang ada kadang sebaliknya. Saat jaya, saat senang, saat puasa, Allah disimpan di belakang. Allah dicampakkan. Saat dia jaya, saat senang, saat puasa, Allah dikecilkan oleh dia. Dia hidup seenak-enaknya. Ketika dia terpuruk, ketika itu dia mencari-cari Allah, maka di saat itu Allah akan melepaskan tangan daripada orang yang demikian. Ta'arifillahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di saat engkau lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau sempit. Seorang tabi'in yang bernama Ad-Duhaq bin Qais. Ad-Duhaq bin Qais seorang tabi'in menceritakan peristiwa ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan masuk ke dalam perut ikan. Ya, Nabi Yunus ditelan ikan masuk ke dalam perutnya. Tetapi kata Ad-Duhaq bin Qais, Nabi Yunus ini salah satu nabi yang banyak selalu lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah. Maka Allah berfirman, "Falaula annahu minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau saja dia si Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak
berzikir kepadaku, kata Allah, aku akan biarkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ya, kata Allah, kalau saja si Yunus ini bukan termasuk orang yang banyak berzikir, aku akan biarkan di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ingat Allah saat kau lapar, Allah akan mengingatmu saat kau sedih. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolonganmu itu kepada Allah. Jangan minta kepada orang, jangan minta hajatmu, keluhanmu, keluhkan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang terkenal, ya, Taus bin Kaisan pernah mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tahjab, innallaha yaghdabu in tarakta su'alah wa idza sa'alta bani Adam yaghdab. Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya selalu terbuka. Jangan kau minta kepada manusia yang selalu menutup pintunya. Sesungguhnya Allah akan murka jika engkau berhenti untuk meminta kepadanya. Sedangkan manusia, jika engkau selalu meminta kepadanya, dia akan murka kepadamu. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, aku akan kasih. Bahkan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepadaku, aku akan murka kepadamu. Ya. Kalau engkau minta, kata Nabi bin Abbas, minta kepada Allah. Mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada orang manusia yang lemah, apalagi minta kepada kuburan dan lain sebagainya. Minta kepada Allah. Wa'lam, selanjutnya, ketahuilah wahai pemuda, annal ummata law istama'at ala ayyan fauka bi syai'in lam yanfauka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wahai pemuda, kalau saja berkumpul seluruh manusia untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan untuk dirimu, sementara Allah belum menghendaki kebaikan itu datang untuk dirimu, maka pasti upaya manusia untuk mendatangkan kebaikan itu tidak akan tercapai. Jadi jika berkumpul manusia, kata Rasulullah, untuk memberi manfaat kepadamu, sementara Allah belum mengizinkan, tidak mungkin manfaat itu datang. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayadurruka lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Jika berkumpul seluruh makhluk, seluruh manusia untuk mencelakakan dirimu, sementara Allah belum menghendaki engkau celaka, engkau tak akan celaka. Ini inti tauhid. Ini juga penjabaran makna kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua atas izin Allah. Luar biasa. Ya. Kemudian Nabi menutup khutbahnya, nasihatnya, ya, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Telah kering tinta dan telah habis lembaran. Maknanya apa? Kalimat-kalimat itu sudah menjadi ketentuan Allah, yang mana jika engkau lakukan, Allah akan tunaikan. Anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, pertolongan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Wa anna al-faraja ma'al karbi, dan di dalam setiap musibah, kesempitan, pasti akan ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah, setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ya, jadi Nabi memberikan petunjuk. Ketahuilah, pertolongan itu Allah akan berikan untuk siapa? Orang-orang yang selalu sabar, ditolong aku. Dan dalam setiap kesempitan, musibah, pasti akan ada kelapangan. Dan setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Itulah nasihat Rasulullah SAW. Ya, yang ini ulama menyebutnya jawami'ul kalam. Ya, kata-kata yang padat, syarat dengan nasihat, sangat indah. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat itu akan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma'asyiral muslimin, majmu'ah rahimahullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib wasiatkan diri kami dan kepada seluruh jamaah, ketahuilah bahwa
Hidup yang ada di depan ini adalah sisa-sisa daripada kehidupan. Hidup kita yang di depan ini adalah sisa-sisa daripada kehidupan, sisa-sisa umur kita. Maka alangkah ruginya seorang manusia di tengah umurnya yang selalu berkurang, amal solehnya tidak pernah bertambah. Umur tidak pernah bertambah, umur selalu berkurang. Semakin hari, jam, menit, detik, umur kita berjalan menuju satu pintu, yaitu kematian. Mau tidak mau, pasti umur ini sedang berjalan menuju kematian. Maka alangkah ruginya orang yang Allah berikan segala-galanya kepada dirinya, dia manfaatkan umurnya hanya untuk berbuat durhaka kepada Allah SWT, sementara dia tidak tahu kapan dia akan didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Jangan lupa, umur tidak pernah bertambah, umur selalu berkurang, kematian ada di depan kita, umur sedang berjalan menuju kematian. Maka siapkanlah bekal, siapkanlah bekal untuk bertemu Allah SWT. Jangan sampai kita menyesal di hari akhir di Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin Islam fi kulli makan wa zaman. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi